Sampurasun. Kenalkan, nama saya sebut saja Kang Dedi. Kali ini saya mau mereview proses perbaikan spring bed, sesi lanjutan yang kedua. Nah, sebelum review spring bed ini, saya akan sedikit cerita dengan alat seadanya ini. Saya ini menggunakan ponsel Infinix Hot 10 dan mic-nya saya menggunakan mic portable, mic portable Bluetooth yang biasa digunakan untuk audio musik. Dan ini juga baru kali ini saya menggunakan pencahayaan dari lampu buat ngejahit ya. Nah, dari kita balik lagi membicarakan soal spring bed. Sesi kemarin saya baru bisa menjelaskan mengenai kerusakan spring bed itu. Yaitu kerusakan spring bed itu biasanya dari pernya yang memang udah enggak ngeper lagi, apa tuh namanya, cek Sunda nama geus peruh. Ada yang patah juga. Nah, spring bed yang ini udah parah nih, ada beberapa yang putus dan patah bahkan. Jadi lumayan banyak penambahan pernya. Ya, untuk lebih lanjutnya tonton saja ya. Atur nuhun ya kepada semua sahabat gerobak batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesi pemasangan per pegasnya. Sesi pemasangan per pegas. Per pegas ini dimasukin ke sela-sela susunan per yang sudah ada. Ya, alangkah baiknya yang memang udah terpisah, ada patahan-patahan penyambungnya, diisi saja di situ. Diisi. Pokoknya sepadat mungkin gitu. Biasanya yang parah begini bisa sampai 50 sampai 100 per. Bisa sampai 100 per. Ya, ini ada kemungkinan sampai 100 per ini. Nah, ini untuk pengikatnya kawat tali yang biasa dipakai tukang-tukang bangunan gitu. Yang kawat tali yang dirangkap dua terus diulir gitulah. Diulir. Nah, terus saja semua sisi diisi. Dan tidak hanya yang patah saja yang diisi, yang emang daya lenturnya udah berkurang juga sebenarnya kelihatan. Coba perhatikan per yang emang ketinggiannya biasanya sudah sangat rendah. Nah, itu nggak perlu diganti sih, tambahin saja di situ, di double, lebih kuat nanti. Bahkan yang per yang awal pun naik lagi, keangkat sama per yang baru. Ya, proses tadi itu apabila sudah semua terisi sampai tengah nih sudah terisi semua. Bahkan semua bagian sisi sudah terisi.
atau yang emang nggak rata sudah diisi, pokoknya semua udah diisi. Nah, yang pengikat tadi itu, nah kawat pengikat ini yang sudah dicantumin tadi tuh di ini dikencengin seperti ngencengin itu aja, orang-orang lagi pasang besi-besi behel gitu, dikencengin sekuat mungkin. Kalau terlalu kenceng putus itu, ada perkiraan. Udah kenceng semua, dibalikin. Nah, kalau dibalikin ini kan berarti bawahnya belum belum diikat ini. Ini belum diikat ini, susunan pernya dilurusin vertikalnya. Kadang-kadang tadi hanya masukin aja orang begitu rapi gitu. Jadi harus sejajar dengan ikatan yang baliknya tadi gitu. Harus sejajar. Semua diisi gitu. Kalau misalnya semua udah sejajar. Nah, bentar ngundut heula ya. Buat ini semua nih. Nah, udah dirapiin gini, diikat juga. Nah, ikatan ini harus saling berkaitan antara per baru dengan per yang lama gitu. Jadi ada ikatan kuat, satu matras ini jadi ada ikatan kuat gitu, yang menjadikan matras ini, balik lagi ke bahasa Sunda gitu, cek bahasa Sunda nama, jadi ngenyot deui lah gitu maksudna teh gitu. Nah, ini bukan per maksudnya, kawat-kawat tali yang sudah dicantumin ini diulir gitu supaya kencang. Nah, untuk menjangkau ikatan yang tengah kan kita susah nih menjangkau yang tengah, pakai apa gitu, kasih hamparan yang emang cukup lumayan kuat lah untuk didudukin kita supaya lebih nyaman gitu pengerjaan yang tengah. Pokoknya pakai apa aja sekira-kiranya nyaman gitu, sekira-kiranya nyaman. Oh ya, ini saya tadi lupa nih. Tadi pas ikatan yang awal sebelum dibalik itu, kalau sudah beres diikat tuh di ini, peredam yang bawaannya awal itu nggak dibuang, dipakai lagi. Bahkan bukan hanya peredamnya, kain luar yang bekas ya bisa juga
di ini apa, ditambah sebagai peredam gitu. Jadi peredamnya jadi lebih bagus gitu. Lebih bagus dari yang awal karena udah 2 lapis gitu. Itu yang bawah tuh, gitu. Potongan kain yang bawah. Tadi beres nih tengah nih. Sekarang ke sisi seberangnya. Pindah ke sisi seberangnya. Ya, tahapannya sama seperti yang awal. Itu per-per yang sudah masuk diikat satu sama lainnya. Pembawaan. Nah, dirapikan semua sisinya, jangan sampai besinya masih terlihat, ring besi sekelilingnya. Kalau terlihat itu gampang, jadi kena busa, gampang sobek busanya. Nah, ini kain bekas yang luarnya ini, yang saya bilang sebelumnya nih, digunakannya sebagai peredam kedua gitu, yang saya bilang lebih bagus lagi gitu. Ya makanya nih ini termasuk anggap rahasia saya nih, memperbaiki spring bed. Jadi kenapa gitu spring bed yang diperbaikin di saya ini malah lebih bagus dari awal beli, ya ini. Jadi kain yang sebelumnya
tidak saya buang, saya gunakan sebagai peredam gitu. Jadi lebih kuat lagi dan ya di samping lebih kuat, kena pernya nggak kerasa nanti kalau ditidurin. Jadi meredam itu, meredam suara per, meredam gesekan per gitu, tidak langsung ke busa. Terus nah ini udah beres ya, biasa seperti pasang peredam, semua dirapikan. Nah yang kain ini disusun nih, semua dirajut keliling menggunakan benang gujir. Benang gujir, benang kalau di kita benang gujir ya. Ya benang yang biasa suka dipakai sol sepatu. Ya, semua ini sampai keliling. Nah ini spring bed saya tuh dari busa bawaannya ada penambahan lagi busa baru dari ini matras atas matras bawahnya tuh ada penambahan busa baru setebal 2-3 cm gitu. Nah ini penampakan busa barunya nih, saya tambah busa warna kuning. Nah sambil nah busa ini udah rapi nih semua. Proses pengeleman nih sudah rapi nih semua. Ya. Ada di ujung sisinya saya tambahin busa kecil gitu. Dan nanti ditutupnya pakai spunbond. Nah, spunbond ini yang biasa ini jenisnya spunbond yang kalau sekarang mah banyak digunakan untuk produksi masker. Jenisnya seperti itu. Jadi spunbond ini fungsinya supaya si kain yang akan kita masukkan ini supaya tidak namanya tahu bahasa Indonesianya apa nih, supaya tersesat gitu kan. Biasanya nih si kain yang baru ini kan ada lapisan busa. Kalau busa ketemu busa itu ditarik nempel. Kalau busa ketemu busa. Nah, cara ngakalinnya di atas ini dilem nih. Semua dilapis dengan spunbond ini. Supaya pas di saat kita masukin sarungnya supaya jangan seset nah gitu. Kalau nggak pakai spunbond ini, kain ini kita tarik sekencang pun nggak akan masuk, yang ada jebol, sobek jahitan. Nah, emang beda sih kain yang saya gunakan. Maksudnya bedanya bukan dari kainnya, bedanya jadi spring bed saya tuh ada semacam jadi sebelum dijahit ada jahit dasar, diobras semua sisian kelilingnya, saya timpa, dijahit, diobras pakai spunbond juga dari kainnya.
Nah, dari kain ini ada spunbondnya. Nah, dari matrasnya kan udah ada nih terpasang spunbond yang hitam ini. Nah, ini akan licin. Ya, lebih mudah lah. Gitu. Lebih mudah pemasangannya. Nah, ini kainnya nih. Oh, si kain ini semua sisiannya menggunakan spunbond ini, semua sisian. Saya jahit semua. Bahkan nggak saya jahit, diobras dulu. Diobras dulu. Nah, kita coba masukin nih. Ya, masukin awal harus berdua, nggak bisa sendiri. Nah, sudah masuk sedikit baru kita bisa udah bisa sendiri. Nah, ditariknya tuh nggak bisa langsung semua. Sisi kiri, sisi kanan, tarikannya harus berimbang. Kalau nggak berimbang, macet. Ya, macet. Semua terus diurut. Oh, semua diurut. Sampai benar-benar ngepres. Tarik. Ini kalau tidak benar-benar ngepres, kain ujungnya nggak akan sampai. Jadi kalau sepintas mah seperti kainnya kurang, padahal bukan kurang. Ini semua ukuran udah lebih, sudah lebih. Spernya semacam kain atas nih. Kain atas tuh spare sisiannya 2 cm untuk diambil jahitan. Begitupun sisian lapisan tengahnya. Itu sama, dilebihkannya ukurannya 2 cm. 2 cm ini dari mana? 2 cm ini dari kelebihan rangka per yang sudah dilapisin dengan busa diukurnya. Gitu. Jadi nanti pas terbungkus semuanya bagus ngepres. Bagus. Dan daya lenturnya juga akan lain. Nyaman dia. Kokoh, terlihat kokoh juga. Nah, semua ditarik, diurut. Nah, ini lumayan menguras tenaga ini, penarikan ini. Makanya harus minum dulu. Nah, sama ini juga. Lumayan menguras tenaga narik ini. Nah, ini udah ketemu nih sisi semua nih. Nah, tinggal dijahit. Kalau kata tukang kursi mah disom cenah, dijahit keliling. Sistem jahitanan nanti akan mungkin selanjutnya akan ada apa? Bagaimana cara mudah menjahit dengan jarum tangan. Jarum tangan ini mirip kayak ini kalau misalkan nih para suami pernah menghantar istrinya gitu apa operasi gitulah, operasi kelahiran itu bentuk jarumnya kurang lebih sama, cuman jarum yang digunakannya saya nggak tahu sama atau tidak gitu karena saya bukan bidan jadi nggak capruk ya gitu. Jadi harus bengkok. Nah, jarum saya ada sedikit cerita nih jarum ini. Jarum som namanya kalau di saya. Jarum som ini semua beli lurus, nggak ada yang bengkok. Cara bengkokannya ya dengan cara dibakar. Kalau dibakar sudah agak merah,
eh, kita ini bengkokin dengan digetok dengan palu supaya bengkok, supaya udah bengkok dapat menghasilkan jarum yang enak dan nyaman itu. Selagi panas celupkan ke air. Kalau nggak dicelupkan ke air tuh biasanya bengkoknya gampang lurus lagi, lembek. Nah kalau udah dicelupin ke air keras ini, jadi nggak bakal lurus lagi, sekalinya pun ini akan patah ini jarumnya. Disom terus ini semua kelilingnya. Nah ini udah hampir selesai nih. Nah ini misalkan udah semua nih keliling dijahit nih, keliling dijahit, rapihkan. Biasanya ada, kalau bekas ngejahit ada mungkin benang atau apa yang harus digunting gitu. Nah sudah rapihin, udah apa? Naon sih ngomong teh? Udah rapi teh. Nah ini tinggal pengemasan. Pengemasan menggunakan plastik mika. Nah ini pengemasan plastik mika. Ya perekatnya selotip yang biasalah yang suka pakai packing dus itu seukuran gitu, cuman yang bening. Nah, itu pengemasan nih. Nah inilah pengerjaan perbaikan spring bed dari awal sampai selesai gitu. Sampai pengemasannya. Nah gini sahabat gerobak batik, mungkin ada yang mau bertanya gitu, mengenai proses pengerjaan perbaikan spring bed ini, atau yang berkaitan dengan spring bed ini, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah kami jawab ya. Ngomong deh nanya. Ngomong. Jadi ini apa teh? Jadi saya bikin konten ini siapa tahu gitu bisa jadi usaha baru bagi teman-teman gerobak batik ya. Usaha perbaikan spring bed ini di tempat-tempat lain mungkin masih jarang. Kenapa saya bilang masih jarang ya, karena saya sering lihat spring bed emang dengan kualitas bagus, yang hanya kotor dan rusak kainnya saja udah ada di belakang rumah tergeletak gitu, mau dibuang kemana begitu. Ya udah segitu dulu untuk saya. Hatur nuhun
kepada yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.